Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Hobi Kita. Kebetulan hobi saya sama ini sama. Saya menampilkan kembang seperti ini. Biasanya para ibu-ibu senang sekali dengan kembang-kembang yang seperti ini. Biasanya kalau pergi arisan atau berkunjung ke rumah teman kerabat, biasanya oleh-olehnya minta kembang. Kemudian ditaruh di kamar mandi sampai berminggu-minggu hampir mati baru mau ditanam. Nah, sekarang saya mau menjelaskan atau memberitahu bagaimana cara memperbanyak kembang-kembang seperti ini dengan waktu yang amat cepat ya. Jangan lupa subscribe itu gratis. Pertama-tama kita cabut bibit yang diindukan yang masih kecil seperti ini. Biasanya seperti ini masih belum berani ditanam. Tapi untuk mempercepat, maka kita lakukan pencabutan dan kita siapkan untuk ditanam. Lalu kita kasih hijab seperti ini atau kita tungkup dengan plastik. Tujuannya agar mengurangi penguapan, memberi kesempatan kepada bibit tersebut untuk menumbuhkan akar dan supaya dia bisa mandiri. Jadi inilah caranya untuk agar tidak mati. Dan setelah 1 bulan atau 1 bulan setengah, boleh juga deh 1 bulan setengah, tergantung dari kesuburan dari tanaman. Kalau ibu-ibu memberi tanaman tanah medianya subur, maka 1 bulan dia akan tumbuh seperti ini. Tuh, bisa ibu lihat. Ini umur tanaman 1 bulan dari yang kita lihat tadi. Kalau tadi kita baru tanam setelah 1 bulan. Jadi waktu penanaman itu saya lakukan tanggal 25 Februari. Kemudian ini sekarang 28 Maret. Berarti 1 bulan lewat 3 hari. Kondisinya seperti ini. Pertumbuhannya memang tidak seragam, karena waktu kita tanam ada bonggolnya yang besar, ada bonggolnya yang masih kecil, ada bonggolnya yang sudah berakar, ada bonggolnya yang belum berakar. Yang bonggolnya berakar dia langsung memenuhi kebutuhan, makanya dia jadi besar gitu Bu. Kita melakukan pembibitan seperti ini ada keuntungannya, karena indukan yang setelah kita ambil tadi, setelah 1 bulan dia akan mengeluarkan tunas baru untuk anak-anak berikutnya. Artinya kalau kita presentasi hasil yang banyak, maka dia akan lebih banyak daripada kalau kita tunggu tanaman tadi sampai dia membesar di induknya, kena lambat disape. Ini ibarat anak ayam Bu ya. Ada anak ayam yang baru netas langsung dipisah, tapi ada anak ayam yang sudah besar dia baru dipisah dari induknya. Nah, kira-kira seperti itulah pola pikirnya. Kemudian kita kasih hijab. kita kasih hijab. Nah, tuh. Nah, setelah itu kita berdoa sama Tuhan. Ya Allah, tumbuhkanlah tumbuhan ini seperti yang kau janjikan. Kau tumbuhkan biji-bijian di atas dunia untuk manusia. Amin. Bisa juga kita menggunakan dengan cara seperti ini. Ini kebetulan saya menggunakan media. Yang saya gunakan adalah media yang biasa ditanam untuk anggrek. Kemudian kita ambil anakan yang dari indukan, kita lepas. Jangan pakai pisau Bu ya, kita tarik pakai tangan. Kita raba-raba sampai menemukan pohon yang bersambung, akar yang tersambung itu. Kemudian itu yang kita putuskan. Nah, ini kalau kita lihat ada 3 anakan, yang satu besar. Yang besar bisa kita langsung tanam di pot. Sementara yang kecil nanti kita pisahkan ke tempat yang lain. Nah, ini yang kecil. Ini yang kecil. Kemudian ini yang besar. Ini yang agak besar. Kita tanam yang agak besar ini ke dalam pot. Ini langsung ke dalam pot. Nah, kita tanam, kita timbun. Kebetulan media untuk anggrek ya. Saya coba-coba aja nih. Mudah-mudahan dia akan lebih bagus. Siapa tahu gitu. Kita agak padatkan sedikit supaya akarnya menyatu dengan tanah. Kemudian kita pastikan. Kemudian untuk yang ini juga pernah saya ambil, saya potong.
kali ini bukan anakan ya, tapi nggak sistem stek kayaknya sudah bertunas lagi tuh. Nah itu saya stek, kemudian bentuknya seperti ini nih. Ini hasil stekan yang saya tanam di pot yang lain, kemudian saya sungkup pakai bekas minuman nih, kontainer minuman anak saya sering beli cappuccino itu yang di pinggir jalan. Nah itu kontainer itu saya tanam situ, sama aja Bu, ini artinya disungkup juga gitu. Hasil dari setekan itu kemudian saya pindahkan ke dalam kontainer yang ini. Sekarang kita buka ya, ini umurnya sudah sekitar 10 hari dalam kontainer nih. Nah kelihatannya sudah mulai keluar daun baru, karena waktu saya cutting itu dia masih panjang, saya potong satu ruas, dan ruas yang paling bawah saya ambil, saya tanam, udah mulai bertunas juga itu. Kayaknya sudah mulai kayak tidak perlu lagi ini kita gunakan sungkup karena sudah 10 hari. Ini kita tempatkan di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari langsung Bu ya. Tanaman yang ini juga sama, jadi kamera saya jatuh. Iya. Inilah hasilnya. Ada 3 tadi anakan, yang satu, yang ini sudah mulai agak besar, kemudian yang tengah itu masih kuncup, kemudian satu lagi juga masih kecil. Jangan lupa Bu, kita kasih lubang ya di bagian sini supaya ada sirkulasi udara. Kalau tidak dikasih lubang nanti dia busuk. Busuk tuh maksudnya bukan busuk bau kentut, tapi busuk bonyok. Ini juga sama tuh. Ini jenis lain ini jenisnya saya ambil. Ini jenisnya ini tuh, masih kecil toh. Nih bekas potong, kelihatan nggak sih tuh. Jadi semua tanaman kita tadi yang kita tanam harus kita sungkup supaya dia tidak layu. Ingat Bu ya, supaya jangan layu. Lalu kita tempatkan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Ini saya letakkan di bawah tanaman saya ya. Oke, demikianlah penjelasan saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Wassalam.